Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Hari ini kita diminta merenungkan dua bagian dari Injil menurut Santo Matius. Yang pertama, waktu Santo Petrus itu berjalan di atas air, dan yang kedua adalah transfigurasinya Tuhan Yesus Kristus. Maka tentang waktu itu Santo Petrus berjalan di atas air, katanya Santo Matius. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Karena itu kadang terjadi di danau Genesaret. Karena itu ya tempat di mana ya angin itu bisa menjadi keras, tiba-tiba keras. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus itu lelah, sangat kelihatan kemanusiaannya, walaupun dia adalah Tuhan Allah, dia tidur. Dan kelelahannya itu ya begitu tuh besar sehingga dia ketiduran di tengah keributan itu. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Kata mereka kepada dia, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan dia bangun, dan dia berkata kepada mereka dengan melihat wajah-wajahnya ini yang sangat khawatir atas situasi mereka. Mengapa kamu takut? Ya, mungkin itu dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada juga. Mengapa kamu takut? Kita juga di tengah badai, kan? Di tengah badai pandemi. Dan kita bisa mendengar suaranya Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, yaitu para rasulnya, sangat heran atas apa yang terjadi. Sebetulnya ya mereka harus tahu kan, karena baru dia memperbanyakkan roti dan ikan. Dan ya memang itu mukjizat yang baru, itu bukan soal memperbanyakkan makanan, melainkan menghentikan badai. Dan itu memang mengherankan, maka mereka heran. Tapi seharusnya tidak terlalu kan, karena dia pernah melaksanakan mukjizat. Yang saya ambil ini karena itu yang tertulis di sana. Salah kan, karena yang seharusnya si Santo Petrus akan meminta dia dulu. Maka dia tertinggal di pantai, dan mereka lah yang menyeberang. Okay? Mereka yang menyeberang. Maka mereka menyeberang, dan mereka sendirian di tengah. Maka Tuhan itu tidak tertidur di tengah di dalam perahu itu. Mereka sudah di dalam kesulitan itu ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang berjalan di atas air. Oke? Walaupun kedua situasi itu mirip, tapi yang kedua itu berbeda karena Santo Petrus meminta dia, Tuhan, kalau itu memang Engkau, mereka takut kan dengan melihat orang yang berjalan di atas air. Dan katanya Santo Petrus yang si berani ini, katanya, Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air kepadamu. Dan mari ke sini, katanya, marilah.
jalan kepada aku, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada Santo Petrus. Dan dia keluar, dia coba dan dia berhasil berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Tapi karena situasi yang menakutkan itu, waktu dia sudah di atas air, dia takut dan dia tenggelam. Tuhan, tolonglah aku, katanya Santo Petrus kepada Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, sama aja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Santo Petrus. Maka yang sama, yang mau disampaikan kepada kita oleh Tuhan adalah kita tidak perlu terlalu takut. Atau kita harus percaya kepadanya. Apapun yang terjadi. Oke, memang yang kita ingin adalah kita selamat. Kan? Ini reaksi yang sangat dalam di dalam manusia karena kita sangat menghargai kehidupan kita dan secara psikologis dan biologis pun kita selalu coba menyelamatkan diri kita. Tapi sebagai manusia yang menjadi citranya Allah, kita harus juga melihat yang sisinya yang adikodrati, yang spiritual. Maka walaupun kita di dalam keadaan ketakutan yang menakutkan itu, dia harus tetap ingat bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka saya kira ini yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan. Kita selalu ada di tangannya. Dan karena Tuhan itu adalah orang yang sangat mencintai kita, apapun yang terjadi, dia akan selamat dan baik-baik saja di dalam tangannya Tuhan. Ini kesusahan itu selalu ada. Maka ada satu artikel di dalam website Opus Dei ini yang berbicara justru tentang itu. Kesusahan yang digambarkan oleh badai yang ada di dalam Danau Genesaret. Setelah berpisah dengan orang banyak itu, katanya artikel ini, Yesus meminta para rasul untuk menyeberang Danau Genesaret. Dia ingin menyendiri dulu untuk berdoa. Kebiasaannya Tuhan Yesus Kristus. Berdoa sendiri. Walaupun kadang mereka berdoa bersama, tapi banyak kali Tuhan Yesus Kristus perlu di dalam kemanusiaannya, dia perlu itu, waktu untuk berdoa sendiri. Kita juga, walaupun kita ada di dalam renungan ini, dan kita berdoa bersama, yang paling penting adalah apa yang terjadi di dalam dirimu. Ucapan itu dengan Tuhan yang terjadi di dalam dirimu. Maka itu juga ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus selalu berbicara dengan Allah Bapa. Sehingga kekuatan hatinya Tuhan Yesus Kristus itu bisa ada juga di dalam hati kita. Dengan keahlian dari profesi mereka, yaitu para rasul yang baru masuk di dalam perahu dan menyeberang. Menyeberang itu tidak terlalu susah bagi mereka. Mereka tahu dan mereka kenal Danau Genesaret ini. Bahkan jika kesulitan itu datang, badainya datang, setelah apa yang baru saja mereka mengalami, mukjizat yang besar itu, hambatan apakah yang mereka tidak dapat mengatasi setelah melihat mukjizat-mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus? Perahu itu menjauh dari pantai, tetapi tiba-tiba tidak bisa maju lagi. Ketika malam tiba dan mereka sudah jauh dari daratan, perahu itu dihempas ombak karena angin menentang mereka. Mereka tidak bisa kembali dan tampaknya tidak bisa maju juga di tengah, tetap di tengah, tidak bisa maju, tidak bisa kembali ke pantai. Angin dan ombak yaitu kesulitan yang digambarkan oleh angin dan ombak itu adalah kesulitan-kesulitan sehari-hari kita. Yang kecil dan yang besar. Oke, kadang ombaknya itu kecil. Dan seperti ini, ombaknya besar dan membahayakan. Mengancam seperti pandemi ini. Kan? Angin dan ombak yaitu kesulitan
mengancam, dan mereka rasanya tidak bisa mengatasi bahaya itu. Mereka ketakutan. Mukjizat yang seperti mereka saksikan, baru menyaksikan dari Yesus beberapa jam yang lalu, mereka tidak bisa dapat sekarang karena Yesus tidak ada. Mereka sendirian, itu rasanya mereka tidak ada. Andai saja Yesus bersama mereka, maka masih akan ada harapan kalau dia ada. Tetapi ia masih di pantai. Bagaimana ya? Ya itu perasaan kita kadang kan. Kita di tengah badai, Yesus ada di pantai. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Kita di sini di tengah dunia, Yesus ada di surga. Jauh. Kita perlu bantuan di dalam diri kita, di dalam kehidupan rohani, sakramen itu tidak bisa didapatkan. Namun katanya artikel ini, walaupun dia masih di pantai, dia tidak melupakan mereka. Ini sangat penting, kalimat ini sangat penting. Tetapi ia masih di pantai, namun walaupun dia masih di pantai, dia tidak melupakan mereka. Tanpa menyadarinya, dari lereng bukit di mana dia berdoa, dia bisa melihat situasi yang sulit itu. Situasi mereka yang sulit itu, usaha mereka untuk keluar dari situasi sulit itu, dan kelelahan mereka. Pada awal proses perkembangan kehidupan rohani kita, masih sangat terasa kemajuan kita. Saat kita berlangsung ke laut, kita cepat menjauh dari pantai. Tetapi seiring berjalan waktu, jika kita terus berjuang dan maju, kemajuannya tidak terasa. Kayak ini ada perbandingan antara menyeberang pantai dan proses perkembangan kehidupan rohani kita. Pada awalnya rasanya itu sangat cepat kan? Ya, khusus waktu kita memulai pembinaan di dalam Opus Dei, kita merasa senang dan kelihatannya kehidupan rohani kita itu berkembang cepat ya, dan kita senang. Tapi semakin lama karena kita sudah terbiasa dengan apa yang kita melaksanakan, rasanya itu kita tidak maju. Sebagaimana perahu itu tidak bisa maju karena badainya. Tapi seiring berjalannya waktu, katanya artikel ini, jika kita terus berjuang dan maju, kemajuannya tidak terasa. Kita dengan cemas memperhatikan ombak dan angin, sementara perahu rasanya tidak maju sama sekali. Telah datang waktunya untuk percaya. Maka di dalam situasi seperti ini, setelah kita sudah memulai perjalanan kita di dalam kehidupan rohani, kita diuji. Ini waktunya untuk diuji oleh Tuhan. Ini waktunya supaya kita bisa membuktikan kepada Tuhan dan membuktikan juga kepada diri kita sendiri bahwa kita sungguh mencintai Tuhan. Maka dengan terus-menerus mengikuti kegiatan seperti rekoleksi ini, kita bisa membuktikan bahwa kita masih mencintai Tuhan. Maka Tuhan, inilah kami. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan untuk menjalankan kehidupan rohani, dan para uskup juga coba mendorong umat supaya umat terus maju di dalam kehidupan rohani. Walaupun begitu, kami tetap berusaha. Tetap bisa melihat bahwa kami sungguh mencintai Engkau ya Tuhan. Walaupun ada kesulitan, kan? Dan kesulitan kita tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan orang lain, kan? Misalnya orang-orang kudus ya, yang pernah diuji dengan the dark night of the soul, kan? Di dalam the dark night of the soul, seperti yang dialami oleh Bunda Teresa, ya, Mother Teresa, dia merasa, sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita kadang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada karena kita malas berdoa, kan?
Orang yang malas berdoa merasa bahwa seperti Tuhan tidak ada karena dia tidak berdoa atau doanya itu kurang. Tuh. Tapi orang seperti Bunda Teresia ini yang doanya sangat dalam dan kehidupan rohaninya itu sudah sangat maju. Dia yang sungguh diuji oleh Tuhan dengan ujian yang sangat berat dan susah. Dia mencabut semua cahaya yang ada di dalam doanya. Semua rasa enak yang ada di dalam doanya. Sehingga bisa saja dia merasa sangat sendirian di dalam doanya. Tapi karena dia percaya, karena imannya itu kuat, maka dia tetap menjalankan semua doa itu, semua kegiatan yang saleh itu. Tuhan bantulah kami untuk melihat itu. Bahwa supaya kami tidak takut dan tidak cepat menyerah di dalam kehidupan rohani kami ini. Kami harus tahu, sebetulnya kami sudah tahu bahwa kehidupan rohani ini ada banyak kesulitannya, tapi ya kami tidak tahu kenapa, ya banyak kali kami lupa realitas ini dan menjadi malas atau takut atas apa yang terjadi kepada kita. Katanya Santo Josemaria di dalam bukunya Jalan, ya yang bab itu tentang kesengsaraan, kesulitan-kesulitan yang kita mengalami di dalam kehidupan rohani. Di dalam nomor 689 katanya, lidah-lidah yang gatal bergunjingan dan engkau menderita penolakan yang lebih menyakitkan hatimu. Karena engkau tidak menyangka semua itu sebelumnya. Reaksi adik kodratimu seharusnya memaafkan. Oke, maka kita dicobai dengan perkataan-perkataan yang tidak enak tentang diri kita. Itu sering terjadi kan. Lidah-lidah yang gatal bergunjingan dan engkau menderita penolakan yang lebih menyakitkan hatimu karena engkau tidak menyangka semua itu sebelumnya. Reaksi adik kodratimu seharusnya katanya Santo Josemaria adalah memaafkan, bahkan memohon ampun bagi dosa mereka, karena memang itu berbicara seperti itu tentang orang lain itu adalah dosa. Ya, walau banyak kali kecil tapi bisa menjadi besar kan. Reaksi adik kodratimu seharusnya memaafkan, bahkan memohon ampun bagi dosa mereka dan mengambil manfaat dari pengalaman tersebut untuk melepaskan dirimu dari segala keterikatan terhadap makhluk ciptaan. Oke. Kehidupan rohani kita itu tidak tergantung rasa enak yang kita terima dari dunia ini. Oke? Rasa enak dari dunia ini. Memang karena kadang kita tergoda mengharapkan itu. Pujian dari orang lain atau yang diperhatikan oleh orang lain. Wah, kehidupan rohanimu itu baik. Wah, kamu orang baik. Oke, dan mereka, wah, doamu itu sangat dalam gini. Kadang dengan tidak sadar mungkin kita menantikan itu sebuah komentar positif dari teman-teman kita atau dari pembimbing rohani kita. Dan itu menjadi ganjaran yang kita sudah terima dalam dunia ini. Tapi sebetulnya kita harus mencari ganjaran dari Tuhan, hadiahnya Tuhan. Kita harus mencari membahagiakan Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu kadang kalau ada kesulitan seperti itu ya tidak apa-apa. Kadang ada orang yang sangat menderita kalau dia dikritisi oleh orang lain. Ya Romo, saya sudah berbuat baik, tapi orang-orang itu tetap mengkritisi aku. Bagaimana ya? Apakah masih
masih berguna melaksanakan ini, menjalankan kehidupan rohani seperti ini, kalau hasilnya seperti itu. Karena hasilnya yang kita cari bukanlah hasil duniawi, benar. Maka bukan approval dari orang lain di dalam dunia ini. Bahkan approvalnya dari pembimbing rohani kita, ini bukan yang kita cari, kan? Walaupun pembimbing rohani kita itu harus memang membantu kita dengan menunjukkan apa yang benar, kan? Maka itu kewajibannya mengatakan, ya ini benar, silakan melaksanakannya. Ya ini benar, silakan terus menjalankannya. Itu yang termasuk tugas dan kewajibannya seorang pembimbing rohani. Tapi kalau kadang dia tidak memberikan itu, atau belum waktunya untuk memberikan pujian seperti itu, kenapa kita mencarinya? Kan? Kenapa kita mencarinya? Dan di dalam pemeriksaan batin, seperti yang kita melaksanakan di dalam rekoleksi ini, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah saya memang mencari membahagiakan Tuhan saja, bukan orang lain? Apakah saya memang mau menunjukkan cinta kepada Tuhan atau cinta kepada diriku sendiri dengan melaksanakan itu, atau dengan merasakan ini, ya, supaya kita bisa berlangkah maju, katanya artikel ini dari website Opus Dei ini. Supaya kita bisa berlangkah maju menuju kepada Tuhan, kita harus mengambil risiko. Jangan takut, jangan khawatir. Kadang kita memang harus menderita. Kadang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memanggul salib kita. Maka silakan mengambil risiko, menerima salib itu, khusus kalau di dalam doa kita bisa melihat bahwa salib itu adalah salib yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar? Kalau itu dari Allah, diterima. Dan itu menjadi tugas. Itu bukan sekedar memakainya untuk memusnahkan diri. Itu bukan tujuannya Tuhan. Kalau kita diuji, ujian itu bukan supaya Tuhan itu bisa memusnahkan kita, karena Tuhan itu adalah baik. Maka ujian-ujian itu dan kesusahan-kesusahan itu tidak datang untuk memusnahkan kita. Ujian-ujian itu memang ujian. Cara bagaimana kita bisa membuktikan otentitas cinta kita akan Allah. Juga seperti yang dijelaskan oleh penulis-penulis spiritual, hal seperti ini, ujian ini memperkuat keutamaan kita. Dan keutamaan itu adalah yang membuat kita kudus. Bukan satu tindakan atau tindakan yang otomatis atau tindakan yang eksternal aja. Kita harus sampai mengembangkan keutamaan di dalam diri kita. Sehingga dengan keutamaan itu, kita sungguh menjadi orang baik. Tanpa keutamaan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita sungguh orang baik? Karena orang yang tidak berkeutamaan akan melaksanakan tindakan baik satu kali. Tapi orang yang berkeutamaan, tiap kali ada kesempatan untuk melaksanakan yang baik, dia akan melaksanakannya. Tiap kali ada kesempatan, dia akan melaksanakannya. Maka syukurlah kalau kita merasa bahwa sudah ada keutamaan, sehingga kita tidak bisa menghindari diri untuk melaksanakan yang baik. Ada orang seperti itu, kan? Kalau ada yang baik, maka dia tindakan baik, dia seperti diminta oleh situasi itu untuk berbuat baik, mereka langsung berbuat baik. Misalnya menyebut sesuatu, perkataan kita, kan? Ada orang yang perkataannya itu selalu enak dan ya baik bagi orang lain, kan? Ya, tidak seperti kami, ya Tuhan, kami masih kurang keutamaannya di dalam
di dalam sisi ini kan. Karena kadang yang keluar dari mulut kami itu tidak menyenangkan atau mau menyakiti orang lain kan. Kan maksudnya kalau kadang ada perkataan kita yang menyakiti orang lain dan kalau kita jujur dengan diri kita menyebut itu untuk menyakiti orang lain, maksudnya itu belum ada keutamaan di dalam diri kita. Tapi orang yang kita melihat itu perkataannya itu selalu enak. Sampai waktu dia mengkritisi kita, tetap enak kan? Dia mengkritisi kita, mengoreksi maksud saya. Dia mengoreksi kita dan rasanya tetap enak. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena orangnya itu berkeutamaan. Keutamaannya itu sangat kuat. Sehingga seperti itu keluar secara otomatis. Tidak perlu dipikirkan. Karena sudah kebiasaan. Ini yang harus terjadi kepada diri kita. Waktu kita belajar bagaimana menghadapi semua kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Supaya kita bisa berlangkah maju menuju kepada Tuhan, kita harus mengambil risiko. Kita harus mampu menghilangkan rasa takut akan badai. Dan harus siap untuk mempertaruhkan hidup kita. Saat ia berjalan di atas air, Santo Petrus bisa merasakan angin dan ombak lebih kuat daripada yang lain, daripada rasul itu yang masih ada di dalam perahu. Hidupnya pada waktu itu bergantung pada imannya. Maka yang akan menyelamatkan dia adalah imannya. Ya, bukan keberanian manusiawi. Sebagai manusia aku berani. Oke, tapi itu kurang dengan situasi seperti ini. Hidupnya bergantung pada imannya sekarang. Setelah dia turun dari perahu dan berjalan menuju kepada Yesus. Sebetulnya tiap kali semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus mengambil risiko. Oke, lihatlah bagaimana orang-orang itu mengkritisi orang-orang Katolik, ya. Sampai coba menjatuhkan banyak romo yang termasuk yang baik kan. Misalnya Kardinal Pell kan. Mereka coba melaksanakan itu karena mereka salah berpikir, ada bias di dalam pikirannya bahwa kita adalah jahat. Dan itu tidak benar kan. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap kuat? Maka marilah kita pergi kepada Bunda Maria yang di dalam kekuatan hatinya, dengan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam dirinya, dia sampai bisa berdiri di samping salibnya Tuhan Yesus Kristus waktu dia disalibkan. Dan bayangkanlah keberhatian yang ada, kekuatan hati yang ada dalam Bunda Maria dan wanita-wanita yang mendampingi dia, sama Santo Yohanes yang ada di sana. Bantulah kami Bunda Maria, supaya kami bisa belajar bagaimana berjalan di atas air. Dan berjalan di atas air dengan baik, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kau yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.